Ya mungkin di antara kita, di antara Anda pemirsa ada yang sudah mengetahui atau pernah mendengar metaverse atau ada yang belum paham sama sekali apa sih metaverse ini. Dan kita tahu metaverse ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang luar biasa yang tidak bisa dihindari. Tapi pertanyaannya, siapkah kita hidup di dunia virtual? Nah, ini akan jadi bahan diskusi bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Saya akan perkenalkan satu persatu. Dari ujung sana ada Kiai Haji Khalil Nafis dari Komisi Dakwah MUI. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Boleh digunakan mic-nya Pak Kiai ya? Waalaikumsalam Sehat Pak Kiai ya? Oke. Kemudian ada Mbak Devi Ramawati ya, langsung buru-buru pakai masker. Harus pakai masker, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan Mbak Devi ya. Siap. Pengamat sosial, selamat malam. Selamat malam Mbak. Sehat ya? Insya Allah sehat. Oke. Kemudian ada Mas Islah Bahrawi, Dir-Ex Jaringan Moderat Indonesia. Selamat malam Mas Islah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada Mas Roy Suryo, pakar telematika ini yang sudah dikenal juga warawiri oleh publik ya. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah baik, saya hadir secara nyata loh ini ya. Iya, ini nyata hadir ya, tidak secara virtual. Bukan metaverse-nya. Bukan metaverse. Nah ini dulu nih harus dijelaskan. Saya mau ke Mas Roy dulu. Apa sih sebenarnya metaverse ini? Mungkin banyak juga orang yang sudah paham, tapi bisa dijelaskan secara singkat si metaverse ini barang apa sih, makhluk Ini sebenarnya apa? impian sejak lama, sejak tahun 60-an. Ya. Tapi waktu itu belum langsung metaverse. Waktu itu yang sudah dipikir ulang adalah hologram terlebih dahulu. Jadi hologram itu orang pengen berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi fisiknya tidak pindah. Oke. Hanya jiwanya saja yang pindah. Kemudian muncullah teknologi coba kalau orang itu diurai partikel-partikel atomnya dipindah. Tapi kemudian kesulitan. Akhirnya ada teknologi di dunia maya yang namanya teknologi virtual. Virtual itu artinya tidak nyata. Ini maya. Seperti kita masuk ke game. Ya. Kemudian game itu awalnya dari 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian masuk ke bisa dimensi ke seberang. Artinya kita bisa bertarung dengan lawan yang tidak kita kenal. Itu ada kita gunakan namanya AI, Artificial Intelligence. Ya. Jadi artinya ada teknologi artificial yang memungkinkan kita itu kemudian masuk ke tempat yang berbeda, yang tidak seperti kita. Kalau kita nonton film, Mbak Dwi Anggia dan juga seluruh pemirsa TV Ban, nonton film Avatar, itu paling mudah sebenarnya melihatnya. Karena pemerannya bermain, masuk dia ke satu kapsul, kemudian dia bertarung di alam Avatar, dan kemudian dia perang di sana, menang di sana, dan dia bisa balik lagi. Atau secara singkat yang nonton Johnny English itu misalnya, itu juga pakai Google ya, kemudian dia seolah-olah dia bermain di metaverse. Artinya si pelaku ada di ruangan terpisah. Ruang terpisah berbeda, Tapi dia ada di dunia lain, dunia ya, paralel kita, gitu ya. Ya, ini sebenarnya secara teknologi ada sisi positifnya. Kita sekarang sering masuk ke beberapa museum di luar negeri. Oke. Museum di luar negeri itu untuk menjelaskan sejarah. Tidak harus kemudian orang masuk dibawa ke bawa buku-buku atau tapi dia sudah bisa menonton benar-benar kejadian, bisa nonton T-Rex, bisa nonton dinosaurus masa lalu kan ketemu gitu ya. Tapi sebenarnya dia cukup menggunakan Google gitu. Nah, teknologi ini akhirnya kemudian diciptakan atau kemarin dikreasi ulang oleh Mark Zuckerberg. Ya. Dia menciptakan wahananya. Jadi dia menciptakan wahananya, jadi dia menciptakan tempatnya. Sehingga saya di sini, Kiai Khalil Nafis di sana, kemudian orang lain ada di luar negeri, kita bisa ketemu. Bertemulah di wahana itu Bertemu ya. di wahana itu. Jadi dia smart untuk menciptakan ruang yang artinya bisnisnya. Seperti dunia yang lain sebenarnya bisnis di situ. Baik. Ada uang kripto di situ. Kripto itu secara fisik nggak pernah nemu uangnya, tetapi kita bisa dapat keuntungan, bisa bertransaksi, bisa kalah di sana, bisa menang di sana dengan masuk. Jadi ini adalah sesuatu pemikiran yang, tapi ini benar-benar berbeda ya. Artinya tidak bisa dibayangkan seperti teknologi zaman dulu yang orang tua hologram tuh misalnya, bayangan saya dulu juga begitu. Kalau orang naik haji, insya Allah suatu saat kita akan bisa naik haji tapi hologram. Tapi kan hologram tuh, mohon maaf nih, Ka'bahnya tetap di Mekah. Nanti kita akan Ya masuk kan? ke sana sebelum ke situ. Sekarang kan enggak. Ka'bahnya dibuat di metaverse gitu kan gitu. Di dunia virtual tadi Saya itu kemarin ya. juga mengkritik ibu kota negara baru gitu ya. Daripada susah bangun mahal, buat aja di metaverse aja gitu. Nah, itu lebih pas. Nah, gitu. paling tidak kan ini sudah dapat konsepnya bahwa ini adalah dunia virtual gitu Mas Royan. Nah, ini juga menarik. Saya mau ke Mbak Devi. Mungkin Mbak Devi juga mengikuti ada kasus pelecehan seksual yang dialami seorang wanita asal Inggris yang juga dia seorang peneliti dari si Meta ini sendiri. Begitu 60 detik berada di ruang virtual itu dia mengalami pelecehan seksual.
tidak hanya dari perkataan dan tidak hanya satu orang, tapi beramai-ramai dilakukan orang. Ini tadi kan Mas Roy bilang kita bisa berinteraksi dengan siapapun. Nah, untuk hal-hal seperti ini, secara psikologis, apa sih mungkin yang harus kita persiapkan untuk bisa kita berinteraksi ikut di dalam dunia virtual? Apalagi ada peristiwa-peristiwa seperti ini yang dialami. Ya, jadi sebenarnya metaverse ini bukan suatu hal yang baru. Kalau kita sekarang sudah hidup dengan media sosial yang hari ini kemarin dulu ada Friendster, sekarang jadi Facebook, lalu IG, lalu ada TikTok dan sebagainya. Masih ini zaman akan terus, Friendster ya? Iya, zaman MERC bahkan ya. ASL please, oke, lanjut. Nah artinya selalu akan ada ketakutan yang muncul setiap teknologi hadir yang kemudian membuat orang panik. Walaupun realitasnya pada akhirnya kita semua dengan mudah akhirnya beradaptasi. Tapi yang perlu disadari adalah bahwa karena namanya ini adalah kehidupan, yang satu kehidupan nyata, yang satu kehidupan virtual, yang sekarang namanya jadi metaverse dan nanti macam-macam lagi, intinya tetap manusia yang ada di sana. Manusia pasti punya dua unsur, ada unsur kebaikan dan ada unsur kejahatan. Makanya kita lihat saja di sosial media, berkahnya luar biasa banyaknya, tapi bencananya juga banyak juga akibat kalau manusianya pindah ke sana berarti akan mengikuti juga nih kejahatannya pindah. Kecanduannya juga bisa pindah. Lalu kemudian kesehatan mental yang juga misalnya di dunia nyata ada gangguan, pindah juga ke sana. Jadi artinya sebenarnya tidak ada yang berbeda karena bagaimanapun juga kekuatan itu tetap ada pada manusia itu sendiri. Mau nanti pindah namanya metaverse atau meta-meta yang lain. Di dunia nyata, di dunia maya. Ya, pada akhirnya tetap memang individunya yang harus mengontrol. Karena memang yang paling unik dari dunia digital adalah gara-gara pandemi kita semua mendadak digital. Kan tidak ada bimbingan belajar hidup di ruang digital. Semua orang kaget. Terakselerasi dengan sangat cepat sekali. Nah, tapi kan akhirnya misalnya negara sudah punya nih perangkatnya untuk ngajarin ke semua orang, pokoknya kalau mau hidup paripurna di ruang virtual nggak cukup punya keterampilan, bisa foto, bisa edit-edit, nggak cukup, harus tahu aspek keamanan. Yang terjadi pada peneliti tersebut adalah dia tidak menjadi sebenarnya ada fiturnya supaya aman gitu ya. Lalu kemudian etikanya, nah dia kan di dunia nyata juga butuh etika, bukan berarti kita boleh dengan mudah menghina orang lain, menuduh orang lain, jadi sama saja. Dan yang keempat budayanya, artinya ada kritik juga, nanti budaya kita hilang. Gak harus nunggu di dunia virtual, kalau di dunia nyata pun saja kita sudah tidak melestarikan budaya kita. Jadi artinya sebenarnya sama, tinggal memang kita perlu ada tambahan waktu untuk belajar hal-hal keterampilannya. Tapi aspek etika dan budaya sebenarnya tinggal pindahkan saja kehidupan etika dan budaya di dunia nyata ke dunia maya. Dipindahkan dari dunia nyata ke maya. Tapi tentunya mengenai aturan bagaimana? Ini juga menjadi pekerjaan rumah ya. Apakah aturan hukum yang berlaku di dunia nyata juga berlaku di dunia maya? Nanti akan coba kita diskusikan. Tapi kita jeda dulu. Dua sisi akan kembali sesaat lagi untuk Anda.